Oke, Niki bisa cek mikrofonnya? Hai, saya Niki. Selamat datang di Alfa. Hidup ini penuh kesibukan. Setiap hari kita punya banyak pertanyaan. Apa yang harus saya pakai? Bagaimana cuaca hari ini? Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana saya bisa menyesuaikan semuanya? Tapi ada banyak pertanyaan yang lebih besar. Seperti, mengapa saya ada di sini? Kemana tujuan saya? Apakah ini saja? Adakah makna kehidupan yang lebih dari ini? Ini pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Tapi jarang ada waktu untuk benar-benar memikirkannya. Kita mempunyai pandangan yang berbeda tentang makna kehidupan dan iman. Dan Alfa memberikan kesempatan untuk merenungkan berbagai pertanyaan besar tentang kehidupan. Ini tempat yang bagus untuk berkumpul dan membicarakannya secara terbuka dan jujur. Saya Gemma. Saya Toby. Dan ini adalah Alfa. Kamu dulu. Kamu dulu. Seperti ke keluarga, saya ke ayah. Tergantung juga dari pertanyaannya kayak gimana. Abang kemana, Bang? Aku biasanya ke Google. Ke Google ya? Saat ini kan semua Google ya kan, Kak? Mentor saya secara pribadi, karena biasanya mentor saya lebih mengerti tentang kehidupan dibanding diri saya sendiri. Tuhan sih. Karena cuma dia satu-satunya. Biasanya cari ke buku, cari pengertian sendiri di buku. Nah, ketika sesuai dengan apa yang saya pikirin itu, maka itu aku anggap itu jawabannya. Saya selalu bertanya ke nenek, karena nenek mempunyai jawaban yang bukan hanya mengajarkan, tetapi memotivasi. Karena papa juga pendeta dan dosen, jadi menurut aku jawabannya itu pasti udah legit, udah kayak Google, udah paling benar sebenar-benarnya. Tuhan sih. Gak boleh sama ya? Gak boleh dong. Kebalikan Tuhan deh. Hantu. Tuhan juga sama. Kepada diri saya sendiri. Karena menurut saya, hidup itu kita sendiri yang nentuin. Teman-teman saya bercerita tentang pertama kali mereka datang ke Alfa. Mereka duduk di mobil selama setengah jam, menunggu dan mengamati orang-orang masuk. Dan saat mereka melihat cukup banyak orang yang berpenampilan normal masuk, mereka akhirnya ikut masuk. Mungkin Anda akan berpikir, apakah saya satu-satunya orang di sana yang tidak percaya akan semua ini, yang bukan Kristen dan tidak pergi ke gereja? Jika itu Anda berada di tempat yang tepat. Alfa dirancang untuk mereka yang tidak menyebut dirinya orang Kristen atau yang bukan pengunjung setia gereja. Mungkin terasa sedikit aneh mendiskusikan kehidupan dan iman dengan orang-orang yang belum pernah Anda temui. Tapi hal terbaik tentang Alfa seringkali adalah pertemanan erat yang terbentuk dari minggu ke minggu. Sebelumnya sedikit pun saya tidak pernah tertarik dengan kekristenan. Dan saya tidak pernah membayangkan akan mengikuti sesuatu seperti Alfa. Saya tidak dididik secara Kristen. Ayah saya seorang Yahudi sekuler, beliau seorang agnostik, ibu saya tidak ke gereja, dan saya tidak tertarik sama sekali dengan kekristenan. Pertama, menurut saya itu sangat membosankan. Bagi saya segala sesuatu tentang gereja, kekristenan, agama, itu semua membosankan dan suram. Itu membuat saya merasa sedikit bersalah. Saya tidak tahu mengapa, hanya saja saya tidak mau berhubungan dengan hal itu. Dan saya juga berpikir bahwa itu tidak benar. Saya pikir saya telah memikirkannya dengan matang dan akan mengajukan keberatan yang intelektual. Dan dengan angkuh, saya bahkan menyebut diri saya seorang yang bertekad dan logis. Saya menikmati perdebatan dengan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Dan di kampus, saya lumayan dikenal sebagai orang ateis yang senang berargumentasi. Menurut saya, semua ini tidak relevan dengan hidup saya. Saya tidak mengerti bagaimana seseorang yang hidup 2000 tahun lalu, 2000 mil jauhnya, berkaitan dengan hidup saya hari ini. Tampaknya kuno dan tidak relevan. Tapi di saat yang sama, jika dilihat kembali, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Itu karena saya tidak menikmati hidup saya saat itu, dan saya selalu menantikan hal-hal berikutnya dalam hidup ini. Sewaktu dulu di sekolah, saya berpikir bahwa setelah selesai ujian, itulah saatnya saya mulai menikmati hidup. Dan ketika ujian selesai, 3 minggu kemudian saya mulai berpikir lagi, pasti ada yang lebih dari ini dalam kehidupan. Dan saya pikir, ya mungkin setelah tamat sekolah itulah arti hidup. Dan kemudian sesudah tamat, 3 minggu kemudian saya mulai berpikir lagi, pasti ada yang lebih dari ini dalam kehidupan. Saya berpikir, ya mungkin dengan mempunyai pacar, dan entah bagaimana caranya, saya punya pacar. Dan lagi, setelah 3 minggu saya berpikir, pasti ada yang lebih dari ini dalam kehidupan. Dan pada dasarnya, ada sesuatu yang hilang. Saya selalu ingin lebih.
Aktor Jim Carrey berkata, "Saya berharap semua orang bisa menjadi kaya dan terkenal dan memiliki semua yang mereka impikan, agar mereka tahu itu bukan jawabannya." Beberapa orang bermimpi menjadi terkenal dengan ketenaran dan kekayaan. Beberapa bermimpi menemukan kebahagiaan melalui hubungan, karir, uang, apapun itu. Tapi apakah Anda pernah merasa bahwa sebaik apapun itu akan selalu ada yang lebih baik dalam hidup? Ya, seringkali hidup tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan saat kita berhasil mencapai impian terlihat kita, entah bagaimana itu masih tidak cukup. Tidak memuaskan, seperti ada sesuatu yang kurang. Komedian dan aktor Russell Brand berkata, narkoba dan alkohol bukan masalah bagi saya, melainkan realita. Narkoba dan alkohol adalah solusi untuk mengisi kekosongan di dalam diri saya. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Dengan kata lain, akulah yang memenuhi kerinduan di lubuk hati setiap manusia. Yesus mengaku sebagai satu-satunya manusia yang dapat memuaskan rasa lapar rohani itu. Freddie Mercury, penyanyi grup rock Queen, memiliki kekayaan besar dan menarik jutaan penggemar. Tetapi dia mengakui dalam wawancara sebelum kematiannya, dia sangat kesepian. Dia mengatakan, Anda dapat memiliki segalanya di dunia dan tetap menjadi orang paling kesepian. Dan itulah jenis kesepian yang paling pahit. Kesuksesan membawa saya menjadi idola dunia dan jutaan pound. Tapi itu menghalangi saya memiliki satu hal yang kita semua butuhkan. Hubungan penuh cinta yang berkelanjutan. Pada akhirnya, hanya ada satu hubungan yang penuh cinta dan berlangsung selamanya. Dan itulah hubungan dengan Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan menuju hubungan itu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makan. Kesuksesan. Duit. Sama. Duit. Aku happy kalau aku dapat kopi. Doing nothing. Jadi kalau nggak melakukan apa-apa buat saya itu bikin saya happy gitu. Nonton drakor. Bikin happy yang paling simpel ya. Mencapai apa yang diinginkan. Aku tuh bahagia banget kalau misalnya udah hari salary, payday, makan, tidur, cinta. Dikelilingi sama orang-orang yang tersayang. Bagian saya cuma satu sih, melihat orang tua saya bahagia. Yang bikin saya happy itu kalau lihat istri senyum. Suami bisa membantu pekerjaan istri. Traveling, lihat sunrise sama pemandangan gunung. Ketika saya bisa membuat orang lain happy. Kalau aku ya jalan-jalan, uang juga ya pastinya, terus happy sama dia. Saat saya sekitar 17 tahun, saya duduk makan burger dengan dua teman. Kami melihat keluar jendela dan mengomentari toko-toko di seberang jalan. Dan saya tiba-tiba menyadari saya tidak dapat membaca tanda apapun, bahkan saat menyipitkan mata. Jadi, saya meminjam kacamata teman saya. Dan saat saya memakainya, saya menyadari saya dapat melihat semuanya dengan jelas. Warna, bentuk, kata-kata. Saya takjub semuanya begitu jelas. Saya bisa melihat sebelumnya, tapi sekarang saya bisa melihat lebih jelas. Bagi saya itu cara terbaik untuk menggambarkan perbedaan yang dilakukan Yesus. Yesuslah lensa di mana melalui dia kita melihat Allah. Dan dia jugalah lensa untuk kita melihat dunia dengan cara yang berbeda. Yesus berkata, akulah kebenaran. Respon beberapa orang terhadap kekristenan mungkin, ya itu bagus untuk Anda. Anda telah menemukan makna dan tujuan hidup Anda. Tapi itu bukan untuk saya. Tapi saat Anda memikirkannya itu bukan posisi yang masuk akal. Karena jika kekristenan itu benar, itu berarti sangat penting bagi kita semua. Dan jika tidak benar, itu tidak bagus bagi kita karena berarti kita tertipu. C.S. Lewis adalah salah satu intelektual ternama pada abad ke-20. Mungkin yang paling dikenal sebagai penulis The Chronicles of Narnia. Dia mengatakan, kekristenan, jika salah, itu tidak penting. Dan jika benar, kepentingannya tak terhingga. Satu-satunya yang tidak mungkin adalah kekristenan menjadi hanya sekedar penting. Saya berasal dari keluarga pengacara, maka saya terbiasa melihat sesuatu berdasarkan data dokumen dan sumber aslinya. Saya belum pernah benar-benar memperhatikan bukti yang ada sebelumnya. Dan saya tercengang melihat betapa banyak bukti yang ada tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Setelah membaca dokumen-dokumen yang ditemukan di Perjanjian Barulah, baru saya sampai pada kesimpulan bahwa kekristenan itu benar. Salah satu kasus terakhir saya sebagai pengacara adalah di pengadilan banding di depan Lord Denning. Beliau adalah seorang pemikir yang sangat brilian. Dalam suatu kesempatan dia berkata bahwa Alkitabnya adalah buku yang paling buruk di perpustakaannya. Dia memeriksa bukti-bukti dengan sangat teliti dan sampai pada kesimpulan bahwa kekristenan itu benar.
Seorang mantan profesor sejarah di Oxford University menggambarkan kebangkitan sebagai fakta terbaik yang terbukti kebenarannya dalam sejarah. Dan saya tidak menyadari banyak pelopor ilmuwan modern yang juga percaya. Descartes, Newton, Kepler, Galileo, Locke, Copernicus, Faraday, Kelvin, Pasteur. Francis Collins, salah satu ilmuwan terbesar di era saat ini, Direktur Human Genome Project yang memetakan 3 miliar huruf dalam DNA manusia. Dianggap banyak orang sebagai karya ilmiah yang paling signifikan di zaman kita. Dia menjelaskan bagaimana dia bertemu Yesus dan menjadi percaya pada kebenaran kekristenan. Di rumah tempat saya dibesarkan, iman bukan sesuatu yang banyak dibicarakan. Ayah saya seorang profesor seni drama, ibu saya seorang penulis naskah. Ketika saya kuliah dan diskusi di asrama saat larut malam tentang bagaimana orang mulai percaya agama, saya tidak punya alasan khusus untuk berpendapat pada sistem kepercayaan. Itu sesuatu yang asing dan bukan bagian dari saya. Saya berasumsi perasaan religius yang dipegang siapapun pasti berdasarkan pengalaman emosional. Dan saya tidak mempercayai semua itu atau bisa saja merupakan doktrin yang ditanamkan sejak masa anak-anak yang untungnya sudah saya lewatkan. Saya suka pengalaman mempelajari ilmu tentang tubuh manusia dan komponennya, dan saya sangat senang diperkenalkan dengan genetika. Tapi kemudian saya menjalani kurikulum sekolah kedokteran dan menangani pasien dengan penyakit. Ini bukan lagi studi abstrak tentang molekul dan sistem organ. Ini adalah orang-orang nyata. Dan suatu sore salah satu pasien saya, seorang nenek yang luar biasa, ia menderita penyakit jantung yang sangat parah. Dan sempat mengalami masa kritis saat saya sedang bertugas di sana. Ketika berhasil melewati masa kritis itu, ia bercerita bahwa imanlah yang membantunya dalam situasi itu. Dia merasa para dokter di sekitarnya tidak begitu banyak menolongnya, tetapi justru imannya yang menolongnya. Dan setelah ia selesai mendeskripsikan penjelasan pribadi mengenai imannya, dia menoleh ke saya yang sedang terdiam. Dengan pandangan penuh tanya dia berkata, "Dokter, apa yang Anda percaya?" Akhirnya saya harus mengakui bahwa pertanyaannya telah menyadarkan saya bahwa saya telah sampai pada jawaban pada persoalan paling penting yang paling sering dipertanyakan manusia. Apakah Tuhan itu ada? Dan saya telah menemukan jawabannya tanpa benar-benar melihat buktinya. Padahal saya seorang ilmuwan. Jika ada satu hal yang diperkatakan oleh para ilmuwan, maka yang dilakukan adalah mereka akan memberikan kesimpulan berdasarkan bukti. Dan saya belum melakukan itu. Saya banyak dibantu seorang pendeta yang tinggal di ujung jalan, yang saya datangi dan tanyakan tentang semua ini. Dan yang memberikan saya buku C.S. Lewis yang luar biasa, Mere Christianity. Karena buku ini tentang seorang sarjana Oxford intelek luar biasa, yang telah menempuh jalan yang sama. Melalui buku itu, untuk pertama kalinya saya tersadar bahwa seseorang dapat menjadi percaya secara rasional. Dan faktanya, banyak petunjuk yang bisa dilihat seseorang di sekitarnya tentang alam semesta dan awal mulanya. Dan kesesuaiannya dengan konstanta yang menentukan perilaku, zat, dan energi, semuanya tampak telah ditetapkan dengan sangat akurat untuk kelangsungan hidup. Dan banyak hal lainnya termasuk matematika yang saya sukai, bagaimana mereka dapat berfungsi menggambarkan alam semesta. Hal ini menjadi sesuatu yang membuat Anda berpikir sang pencipta adalah ahli matematika. Itu membawa saya kepada Yesus Kristus. Sebagai pribadi yang secara historis didokumentasikan dengan sangat baik, ini adalah hal baru bagi saya. Saya pikir Kristus itu mitos seperti sejarah. Dan saya sadar setelah banyak membaca, Yesus adalah tokoh sejarah yang memiliki banyak bukti tentang keberadaannya, ajarannya, dan bahkan kebangkitannya dari kematian secara harfiah. Hari itu di samping tempat tidur pasien saya mulai perjalanan yang sebenarnya selama ini enggan saya mulai. Meskipun sangat saya perlukan. Perjalanan yang saya pikir akan memperkuat ateisme saya, ternyata sangat mengejutkan, justru menghasilkan pertobatan saya. Ada perbedaan antara mengetahui fakta tentang seseorang dan mengenalinya secara pribadi. Saya sudah mengenal suami saya Phil selama 3 tahun. Tapi misalkan jika sebelum kami bertemu saya mencarinya di sebuah website bernama The Amazing Man, tidak diragukan lagi saya akan melihatnya dan berpikir, oke, saya tertarik. Tapi bagaimana jika ia hanya ingin menunjukkan sisi baiknya, seperti kepribadiannya yang bersinar, hatinya yang lembut, kecerdasannya yang luar biasa, dan kemampuan memasaknya.
Saya akan berpikir, wow, dia terlihat seperti orang yang luar biasa. Tapi itu hanya pengetahuan kepala. Tapi saya mendapat hak istimewa untuk menikahinya. Dan saya tahu dia adalah orang yang luar biasa, yang saya rasakan melalui pengalaman hubungan. Dan itulah pengetahuan hati. Saat Yesus berkata, "Akulah kebenaran," ia bukan sekedar berbicara tentang kebenaran intelektual. Pemahaman Ibrani mengenai kebenaran adalah kebenaran karena pengalaman. Dan ada perbedaan besar antara pengetahuan intelektual dan pengetahuan pribadi, antara pikiran dan hati Anda. Jadi saat seseorang berkata, "Saya tahu Yesus adalah kebenaran," mereka tidak hanya berbicara tentang keyakinan akan bukti. Mereka juga mengalami hubungan dengan Yesus Kristus yang bangkit. Jadi Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran," dan terakhir dia berkata, "Akulah hidup." Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk menolong kita terhindar dari hal-hal yang merusak hidup kita dan memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Saya benci berbelanja. Rasanya seperti sangat alergi dengan berbelanja. Tetapi terkadang istri saya Pipa membujuk saya untuk belanja. Tepat setelah Natal, saat itu sedang diskon besar-besaran. Dia pun membujuk saya untuk pergi berbelanja. Kami membeli sweater yang sangat bagus ini, yang warnanya sama seperti sweater saya yang lain. Dan setelahnya kami pergi, membeli hadiah untuk dia. Lalu kami pergi ke sebuah toko yang mengerikan ramainya. Bahkan Pipa sendiri pun tidak tahan dan berkata, "Ayo kita pergi dari sini." Lalu saat kami hendak pergi, alarm keamanan berbunyi. Petugas keamanan bergerak dengan sangat cepat dan mereka menghentikan kami semua untuk keluar. Para pengunjung yang hendak keluar diberhentikan dan yang ingin masuk diberhentikan. Posisi kami tepat berada di tengah-tengah. Kami berenam yang sedang melewati alarm pengaman itu ditahan dulu dan dipisahkan dari yang lainnya untuk melihat siapa di antara kami yang telah memicu alarmnya. Jadi mereka mengirim satu persatu melewatinya dan tidak ada masalah. Mereka tidak memicu alarmnya. Kemudian mereka mengirim yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat, dan alarmnya tidak bunyi. Jadi tinggallah Pipa dan saya di sana dan saya pikir, astaga, saya menikahi seorang pencuri. Pasti Pipa yang menyebabkan alarm itu bunyi. Lalu mereka memintanya untuk melewatinya dan ternyata alarmnya tidak bunyi. Jadi saya pikir, ya ampun, pasti ada yang tidak beres. Pasti ada orang yang merencanakan sesuatu kepada saya. Saya akan ditangkap, saya akan dikirim ke penjara. Semua orang seperti menonton penjahat yang sedang tertangkap basah. Saat giliran saya melewatinya, alarm berbunyi. Lalu mereka membawa saya ke samping, mereka membuka ransel di punggung saya, dan di sana mereka menemukan sweater dari toko lain dengan label yang masih terpasang. Oh, saya merasa sangat bersalah. Seperti rasa bersalah yang keliru. Terkadang saya merasa sangat bersalah. Karena saya sendiri melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik. Dan ini adalah kabar baiknya. Bahwa Tuhan mencintai Anda dan Dia mencintai saya. Allah mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati bagi Anda dan saya. Dan di kayu salib, Dia menanggung semua rasa bersalah Anda dan saya, semua kesalahan yang pernah Anda dan saya lakukan, ucapkan, pikirkan, dan Dia mati menggantikan kita agar kita dapat diampuni. Pengampunan menurut C.S. Lewis adalah seperti rekaman hidup yang dihapus sepenuhnya. Dan ketika kita menerima pengampunan itu, kita menemukan hidup dalam segala kelimpahan. Dan itulah yang Yesus inginkan untuk Anda dan saya, yaitu kehidupan dalam segala kelimpahannya, hidup yang paling baik dan yang terbaik. Saya pikir selama bertahun-tahun saya selalu berusaha untuk menjadi kuat dalam diri saya sendiri. Dan seolah yang saya butuhkan hanya diri saya dan teman-teman saya. Dan kami seperti tak terkalahkan. Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang seperti itu. Dan saya tidak ingin menjalani hal yang disebut hidup dengan sendirian. Dan rasanya seperti kerinduan saya akan terang kehidupan di dalam diri saya menjadi lebih kuat sekarang daripada ketakutan saya terhadap apa yang orang lain mungkin pikirkan. Dan orang sering bertanya, bukankah itu membuat iman seperti penopang? Ya mungkin, tapi tahukah Anda apa fungsi dari sebuah penopang? Alat itu membantu Anda berdiri dan membuat Anda lebih kuat. Dan tentu saja, saya memerlukannya. Tapi terutama ketika alat ini lebih dari sekedar tongkat. Ketika iman diibaratkan seperti tulang punggung yang menolong saya berdiri tegak, menjadi kuat saat saya dihadapkan dengan berbagai rintangan. Baik itu di gunung, atau terjebak di hutan, atau sekedar menghadapi badai kehidupan. Tentu, saya memerlukannya. Dan jauh di dalam hati ini,
Iman Kristen saya mengatakan bahwa Kristus mengenal saya, dibayar lunas, diberkati dengan sinar terangnya. Iman mengatakan bahwa kita dicintai. Terlepas dari kekacauan kita, dan berapa kali kita jatuh, bagaimanapun Yesus akan tetap mengangkat saya. Tentunya saya mau. Kenapa tidak? Dulu saya pikir kekristenan itu membosankan, tidak benar, dan tidak relevan. Tapi ketika saya membaca tentang Yesus, saya sadar bahwa dia tidak seperti itu. Yesus berkata bahwa dia adalah jalan menuju Allah. Dialah yang membawa makna dan tujuan dalam hidup Anda. Dialah kebenaran, dialah hidup, bahwa penggenapan sejati itu ditemukan dalam hubungan dengan Allah melalui dia. Alpha adalah tempat di mana Anda bisa menjadi diri sendiri. Anda dapat mengatakan apa yang Anda pikirkan dan bertanya apa saja. Tidak ada pertanyaan yang terlalu rumit atau terlalu sederhana. Dan sudut pandang Anda sama pentingnya dengan sudut pandang orang lain. Dan selama beberapa minggu ke depan, kita akan melakukan perjalanan bersama, petualangan untuk mengeksplorasi banyak pertanyaan tentang kehidupan, iman, dan makna. Bayangkan, jika Anda hidup sampai usia 70 tahun, Anda akan menghabiskan 20 tahun dan 3 bulan untuk tidur, 10 tahun dan 5 bulan untuk menonton TV, 5 tahun 9 bulan dalam berbagai transportasi, 7 tahun dan 6 bulan makan dan minum. Anda memiliki sekitar 570.000 jam yang tersisa untuk hidup. Jadi mengapa tidak menghabiskan kurang dari 24 jam waktumu untuk mengajukan pertanyaan terbesar dalam hidup? Selamat datang di Alpha.